Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Sarota edisi Selasa 18 Maret 2025. Mari kita gunakan waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita membaca dan mendengarkan firman-Nya. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa pemelihara kehidupan kami, bahwa kasih Tuhan terus kami alami sampai pagi hari ini. Bapa di sorga, saat ini kami akan membaca, akan mendengarkan firman-Mu, tetapi kami ini sangat terbatas untuk memahaminya. Tolonglah kami, bantulah kami untuk dapat mengerti. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, sebagaimana kita akan baca dari pertama Korintus pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Pertama Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia
siapapun yang mendengarnya dan melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dimanapun kita berada pada pagi hari ini, mari kita renungkan firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita dengarkan melalui satu tema, batu karang itu jalan Kristus. Batu karang itu jalan Kristus. Saudara-saudara, pengalaman adalah guru dalam kehidupan. Apa yang telah dilalui setiap orang pada masa-masa lalu tentu menjadi pengalaman yang dapat memengaruhi dalam pemaknaan hidup yang lebih tangguh selanjutnya. Demikianlah pula peringatan Paulus kepada orang-orang Ibrani yang ada di Korintus. Paulus meminta mereka belajar dari sejarah nenek moyang mereka yang dipimpin oleh Musa. Mereka disertai dan dipeliharakan oleh Tuhan sepanjang perjalanan mereka yang berat. Mereka melintasi lautan, laut yang terbelah, untuk membebaskan mereka dari kematian oleh Firaun. Mereka diberi minum air dari batu karang, baik dalam arti harfiah pun secara rohani. Namun pada akhirnya banyak yang dibinasakan karena mereka tidak taat kepada Allah, melainkan menceburkan diri pada segala kecemaran, hal-hal yang jahat. Kebinasaan sebagian dari umat Israel adalah karena mereka gagal membangun hidup mereka di atas batu karang yang memberi mereka air hidup, yang oleh Paulus ditegaskan itulah Yesus Kristus. Paulus sangat berharap orang-orang Ibrani yang telah percaya kepada Kristus sungguh-sungguh membangun hidup beriman mereka di atas batu karang yang memberi hidup, yaitu Yesus Kristus. Membangun hidup di atas dasar batu karang, yaitu Kristus, berarti ketangguhan hidup untuk mencegahkan diri dari percabulan, penyembahan berhala, bersungut-sungut, dan mencobai Tuhan. Tentu demikian pun bagi kita yang telah percaya Kristus, harus membangun hidup kita pada dasar yang teguh, pada iman yang kokoh, yaitu di atas batu karang kehidupan, yakni Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali tunduk kepala di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, Engkau berkenan kepada kami, memberikan kami petunjuk-petunjuk hidup baru melalui firman-Mu yang kami baca dan yang kami sudah renungkan. Sempurnakanlah firman-Mu yang baru saja kami dengarkan ke dalam kehidupan kami, dan berikanlah kami hikmat untuk dapat melakukannya sehingga kami menjadi orang yang berbahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam menjalankan tanggung jawab pekerjaan pelayanan kami masing-masing, terutama untuk sepanjang hari ini, tiada kuasa lain dan tempat lain kami menaruh harapan kami, tempat kami bersandar hanya kepadamu, sebab kami percaya hanya Engkau Allah yang berkuasa di atas segala kuasa yang ada. Berikanlah kami kekuatan, kesehatan, berikanlah kami hikmat, sehingga ketika kami menjalani hidup sepanjang hari ini sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang berkenan kepadamu. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh penata layanan, baik di tengah-tengah jemaat Tuhan
baik di lingkup klasis, lingkup wilayah, maupun di lingkup sinode. Apapun yang sudah dirancang, direncanakan oleh hamba-hamba Tuhan, kiranya Engkau berkati, dan majelis gereja, semua yang Engkau pilih dan tetapkan untuk melaksanakan berbagai tanggung jawab yang Tuhan embankan kepada kami, kiranya Tuhan terus memberikan kami akal budi dan hikmat. Bapa di sorga, Engkau kiranya terus menyatakan berkat-Mu dan kasih-Mu kepada kami, di dalam kami menjalankan berbagai tanggung jawab pekerjaan pelayanan kami. Dan berikanlah kami hikmat menjalani hari ini, sepanjang kehidupan kami menjadi kehidupan yang terus memuliakan Tuhan. Kami kembali berdoa untuk jemaat Tuhan di berbagai tempat yang sedang sakit. Tuhan nyatakan pemulihan, kesembuhan kepada mereka. Yang sedang berduka, Tuhan anugerahkan penghiburan. Tuhan Bapa di sorga, demikian pun dengan bangsa negara kami, terus kami doakan Engkau ciptakan damai sejahtera di dalamnya. Pemerintah kami, Tuhan terus beri hikmat, mereka memerintah seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa dan permohonan kami kepada-Mu, dengarkanlah. Semuanya kami bawa kepada Bapa kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan menghidupkan kami. Amin.